Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 20 April 2023. Bacaan kita pagi ini dari Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34 demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ini anak Allah." Saudara sekalian, moto hidup Yohanes Pembaptis adalah memberitakan kedatangan Sang Anak Domba Allah yang menebus dosa manusia. Yesus merupakan anak domba yang disediakan Allah untuk dikorbankan sebagai pengganti orang berdosa. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Sebab induk domba yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian kesaksian Yesaya pasal 53 ayat 7. Saudara sekalian, melalui kematiannya Yesus memungkinkan penghapusan kesalahan dan kuasa dosa dan membuka jalan kepada Allah bagi seluruh dunia. Ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh orang Farisi tentang hak dan dasar bagi seseorang untuk melakukan pembaptisan, dengan terang-terangan Yohanes Pembaptis mengakui bahwa dirinya bukan Elia ataupun Mesias. Di sini peluang menjadi terkenal ditampik olehnya, sebab ia sama sekali tidak mencari popularitas diri. Malahan saat ia melihat Yesus datang kepadanya, secara spontan Yohanes Pembaptis dengan jujur berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes hendak mengatakan kepada para muridnya bahwa dialah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh umat Israel. Dialah kurban dan sekaligus korban persembahan untuk menghapus dosa manusia. Di luar Yesus tidak ada harapan. Andai pun ada, sudah dapat dipastikan bahwa harapan itu adalah palsu. Karena di dalamnya tidak ada pengampunan dan keselamatan. Yang ada hanyalah hukuman dan kebinasaan. Semua Injil menekankan bahwa Yesus adalah Dia yang membaptis dengan Roh Kudus atau membaptis dalam Roh Kudus. Baptisan ini merupakan tanda dan ciri dinabis dari pengikut Kristus, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan atas mereka supaya mereka dapat melanjutkan karya penyelamatannya di seluruh dunia. Tugas Yesus membaptis dalam Roh Kudus merupakan tujuannya yang berlangsung sepanjang zaman ini. Inilah sumber kuasa dan kekuatan Yohanes bahwa Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi umatnya dan memberi keselamatan bagi umat-umatnya. Bagaimana Yohanes Pembaptis dapat meyakinkan kebenaran itu kepada orang banyak? Dengan memberi kesaksian bahwa Allah yang mengutusnya untuk membuka jalan bagi Yesus telah memberikan tanda sebagai ciri khusus seorang Mesias, yaitu roh yang bentuknya mirip merpati. Tanda itu membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara-saudaraku, marilah kita meneladani Yohanes Pembaptis yang bukan hanya bekerja dengan jujur dan konsisten, tetapi juga berani mengambil sikap dan pilihan untuk tidak populer di mata dunia, asal nama Allah lebih dimuliakan oleh banyak orang. Yesus memberitakan dan terus memberitakan kasih-Nya sepanjang segala abad dan ketika Tuhan memanggil kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini.
yang telah menolong kami dan menuntun kami dalam pengenalan yang lebih dalam tentang firman-Mu. Biarlah setiap kali hati kami terbuka dan telinga kami terbuka untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau sendirilah yang akan berbicara kepada setiap umat, memberikan kekuatan, hikmat, dan bijaksana, agar kami semakin mengerti bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau memberikan kami teladan penting dalam hidup ini, sebagaimana Yohanes Pembaptis yang melakukan pemberitaan Injil-Mu ke seluruh dunia dengan kekuatan dan hikmat daripada-Mu, juga akan menjadi kekuatan kami bersama-sama bahwa tujuan kami Tuhan panggil adalah untuk tetap setia memberitakan perkataan-perkataan-Mu di dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa supaya segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada pada pagi ini, mereka semua dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Bahwa tujuan Tuhan memanggil kami sebagai murid-murid-Mu adalah supaya kami tetap setia memberitakan perkataan-Mu, memberitakan Injil Yesus Kristus di tempat di mana kami berada. Berkali-kali segenap saudara kami yang sedang bergumul dengan keadaan hidup mereka, kami berdoa untuk segenap mereka yang sedang sakit, Tuhan akan menghiburkan mereka dengan kekuatan kesehatan daripada-Mu. Dan mereka yang sedang berduka, Tuhan akan menghapus air mata mereka dan memberikan penghiburan sejati. Dan bagi umat-umat-Mu yang sedang bergumul untuk mencari masa depan, biarlah Tuhan membuka jalan. Anak-anak kami yang sedang berjuang dalam bangku pendidikan mereka masing-masing, biarlah Roh-Mu yang akan menuntun supaya mereka semua dapat memperoleh kesuksesan pada waktunya seturut dengan firman-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kami sepanjang hari ini. Dengar seruan kami ini Bapa, kami berseru dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.